Ya, shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan channel Eli Salat, di mana channel ini banyak memberikan berkat bagi Bapak Ibu Saudara, terutama berkat rohani. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Yesus memberikan jalan keluar, yang letih lesu Tuhan Yesus tetap memberikan jalan keluar. Asal kita tetap berseru dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus, tidak keluar dari koridornya Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui channel ini banyak kesaksian-kesaksian di mana anak-anak Tuhan yang dulu imannya belum percaya kepada Yesus, dan ketika mereka dijamah oleh Tuhan, mereka menemukan jalan kebenaran itu, mereka boleh kembali hidup baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Baik saudaraku, hari ini saya tidak panjang lebarkan bagaimana di suatu momen yang begitu luar biasa saya berada di gedung SICC, di mana kami juga sedang mengadakan satu sinode GBI, dan waktu yang Tuhan berikan untuk berjumpa dengan salah seorang murtadin bagi kami di tempat ini sesuatu yang luar biasa, dan bukan saja unsur sengaja, tetapi inilah tidak ada secara kebetulan di dalam Tuhan Yesus. Saya menemukan dengan Ibu Tuti. Ya, saya akan menyapa dengan Ibu Tuti. Shalom Ibu Tuti. Shalom Ibu. Apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan, baik. Ibu Tuti asli dari mana Bu? Saya dari Desa Kauman, Ponorogo, Jawa Timur. Waduh, Desa Kauman, Ponorogo, jauh juga ya? Ya. Ini dalam rangka Sinode GBI di SICC ini, Ibu Tuti pas sekali jaga stand ya? Jaga stand ya. Iya. Tadi udah ngobrol-ngobrol ya, sedikit banyak dengan Bu Tuti, tapi kembali para fans channel Eli Salat mau mendengarkan kesaksian Ibu nih. Ya. Bagaimana Ibu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Yang dulu Ibu imannya masih belum di dalam Yesus ya. Belum. Coba Ibu bisa menyapa saudara kita sekalian dan memperkenalkan diri. Ya, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya bersyukur dan benar-benar tidak sengaja saya bertemu dengan Ibu Eli Salat ya. Kayaknya memang bukan kebetulan ya. Tuhan tuh baik, sangat baik. Seperti saya menerima Tuhan sebagai juru selamat saya, itu juga bukan karena kebetulan, tapi saya percaya saya sudah dipilih sejak dalam kandungan ibu saya. Ya, kalau latar belakang saya dulu berbeda, dan saya bersyukur, berterima kasih kalau saat ini saya sudah menjadi anak Tuhan, dan saya sudah mengikut Tuhan dari saya mengenal itu umur 24 baru terima Yesus. Baru terima Yesus. Itu ada yang mau beritahu atau bagaimana perjumpaan Ibu? Saya punya om, adiknya ibu saya itu seorang hamba Tuhan. Iya. Seorang Tuhan, dan kalau zaman dulu setiap ada Natal saya dipanggil ke daerah Blitar. Jadi motivasi saya dulu waktu dipanggil itu dikasih hadiah, berkat, sepatu, pokoknya namanya kalau udah Natalan udah seneng banget, pasti dapat berkat. Dan kalau saya mengenal Tuhan itu karena saya melihat kasih Tuhan itu benar-benar ada di dalam kehidupan om saya. Jadi kalau saya melihat orang Kristen baik dan baik, itu kesaksian saya karena saya melihat kehidupan om saya sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta Heri Sulaiman di Blitar. Oh iya. Sampai sekarang pun masih mengembalakan di sana, gitu kan. Dan waktu itu memang saya kan di luar Kristen ya, jadi kalau saya ke sana gitu nggak pernah saya disuruh ayo berdiri, enggak. Jadi kalau makan bersama saya suruh baca Alkitab, bacanya baca aja, tapi kan mudeng ini apa gitu kan. Tapi dari sikap seorang anak Tuhan yang baik, itu yang menjadi berkat buat saya. Amin. Terus waktu itu ada anaknya kan sekolah minggu, itu ada, kalau zaman sekarang kayak stiker itu ya, stiker gambarnya love
tulisannya I love you Jesus. ya Tuhan baik, Tuhan baik. Iya. Tuhan Yesus baik. Waktu itu saya juga masih bayang dan itu ada tulisannya Tuhan Yesus. Iya. Saya tuh berpikir ya, kok ada namanya ya, itu ada namanya gitu. Nah dari situ kayak mulai berpikir. Terus dari kebaikan saya, suatu saat saya kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta itu saya mempunyai kepala pabrik, itu seorang hamba Tuhan dari Jawa, dari Banyuwangi. Nah itu seorang gembala, seorang pendeta. Terus saya lihat juga baik. Ada juga teman kerja orang Chinese dari Surabaya. Saya perhatiin baik. Jadi semuanya orang Kristen baik. Yeah. Nah terus sebelumnya itu adik saya juga udah terima Tuhan. Waktu itu Mbak Uti, enak lu jadi orang Kristen. Kenapa? Nggak bisa cerai. Udah motivasinya kayak gitu ya. Jadi adiknya dulu yang terima Yesus ya. Nggak bisa cerai gitu kan ya. Nah setelah itu dengan waktunya berjalannya proses, suatu saat saya kembali ke Blitar, kan. Jadi kalau ayo kita ke gereja gitu kan. Nah pengerjanya kan juga ada tuh ya. Mbak manggil saya gitu ya, ayo ntar kita kalau pagi kita ini ya ikut doa ya, ikut piston wopo belum ya. Iya kalau di Islam itu doa isu gitu kan ya, subuhan gitu. Aku coba tanya ini ya, gitu kan. Oh nggak berani, saya kan ponakannya. Terus pas saya ke gereja, ayo yuk ke gereja yuk aja, kita ikut gitu ya. Saya di belakang, mereka nyanyi-nyanyi, kan saya nggak ngerti. Sama adik saya, ngeledek saya. Aduh, kalau sekarang bener-bener saya cobanya tuh. Anda jadi anak, kita kan nggak ngerti. Betul, ya. Mbak, kan ya. Nah, dari situ terus bule saya juga pernah cerita, kalau bapak saya almarhum, itu katanya nitipin. Saya ini digandeng, saya dan adik saya, ini nitip ponakan kamu. Terus saya bener-bener itu saya pengen pergi ke gereja bukan karena disuruh. Gembala saya kan juga kepala pabrik yang menjadi gembala itu juga karena baik, saya ngontrak disamperin ini, tapi nggak pernah nyuruh kamu ke gereja. Ada kerinduan sendiri. Karena waktu saya di pabrik itu karyawan 125. Ceweknya teman saya sendiri, saya benar-benar primadona. Wow, luar biasa ya. Itu pabrik apa itu Bu? Fiberglass di Pasar Kemis. Jadi rata-rata pria ya. Jadi waktu itu ya banyak lah. Nah ya bukan sombong ya. Jadi cewek satu, buat inilah gitu. Banyak problem saya ini sering dipanggil sama kepala pabrik yang tanda kutip hamba Tuhan, pendeta. Pak, boleh nggak saya ke gereja? Boleh gitu kan ya. Akhirnya saya pergi ke gereja waktu masih kaum muda. Waktu pulang dari gereja itu sesuatu yang luar biasa yang saya rasakan. Seolah-olah saya tuh punya sukacita berjalan luar biasa, kayak enteng banget. Ada perbedaan ya yang dirasakan ya setelah pulang dari gereja. Luar biasa. Nah waktu masuk pertama kan pastinya ya tadi ya, kok ini tata ibadahnya orang Kristen, ada yang nyanyi, mungkin ada yang nangis juga. Pendapat Ibu gimana menilai mereka? Nah kalau itu kan saya juga tanya bule saya. Waktu itu kan saya juga ikut ya, teman yang lagi tadi lah. Itu nyapa toh, gereja nangis-nangis. Saya tanya ke bule saya, kata bule saya, ingat dosa katanya. Ingat dosa nih. Oh gitu ya. Nah setelah berjalannya waktu kita jadi tahu seperti apa sih. Aduh, jadi merinding. Kita tuh kalau nggak ketemu Tuhan Yesus, kalau nggak, aduh, kita jadi apa? Sembuh nggak tahu. Betul. Jadi kalau orang Betawi bilang ngeblangsak, hidup kita nggak jelas. Blangsak. Makanya perlu digembalakan oleh Tuhan Yesus karena dia gembala yang baik. Iya betul. Nah setelah Ibu Tuti menerima Tuhan Yesus, ada reaksi apa di dalam keluarga? Kan tadi adiknya lebih dahulu yang menerima. Yang belum menerima Tuhan, reaksi ada seperti apa? Mungkin ngeledekin Ibu atau bagaimana? Kalau itu dari tetangga, itu kan saya pakai kalung saleh, kan ya. Ditarik-tarik. Ini apaan?
katanya saya ini keluarga berantakan. Jadi kalau orang desa ya kan biasa aja, tahu-tahu hari Minggu pakai sepatu. Jadi di lingkungan kita aneh. Jadi dikiranya kita ini keluarga berantakan. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya karena ibu saya juga berkomunitas dengan seorang temen yang notabene yang dulunya, banyak kalau banyak banget ya. Ngajak ibu saya itu jualan buntut, jualan nomor tanda itu karena ekonomi. Nah sekarang pun dia, Tut maafin saya ya, dulu saya ngajakin ibu kamu jualan buntut, saya sebenarnya juga malu sama Tuhan Yesus. Nggak apa-apa Ci, itu karena faktor ekonomi. Dan dengan berjalan waktu ibu saya kenal Tuhan, sampai nenek saya pun mengenal Tuhan. Wow, karena Tuhan apa? Luar biasa ya. Jadi berdampak ya sesuai. Memang ketika kita ikut Yesus, kita berubah ya. Ketika kita menerima, meresponi supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita, otomatis Tuhan merubah hidup kita. Nah, perubahan hidup kita ini akan menjadi dampak bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti saat ini Ibu Tuti ya, menerima Tuhan, melihat bagaimana kebaikan orang Kristen. Ya, karena Yesus itu mengajarkan sesuatu yang baik, nggak ngajarin yang tidak baik ya. Istilahnya kalau Tuhan Yesus ngajarin untuk jebur sumur tuh baru ibu nggak mau. Ini kan Tuhan mengajarkan kebaikan. Bagaimana Tuhan bekerja, kebaikannya nyata di dalam kehidupan sehari-hari setiap anak Tuhan, sehingga Ibu Tuti melihat ya ada saudaranya orang Kristen kok baik gitu ya, ada keluarganya yang dimana kok orang Kristen tuh baik. Jadi di sini memang betul-betul Tuhan Yesus itu harus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita adalah buku yang dibaca, suratan terbuka ya. Jadi hendaklah kebaikan kita diketahui banyak orang. Ya, saudara, memang saya menekankan di sini bagaimana ketika kita terima Yesus, tidak hanya kita menerima keselamatan itu, tetapi kita harus menjadi berkat, ya. Menjadi berkat di sini dampak yang positif, biar orang menikmati sukacita yang dari kita, orang menikmati kebaikan kita, ya. Bukan untuk menjadi permusuhan. Kita dijadikan Tuhan ini seperti garam, ya. Betul. Makanya Tuhan mengilustrasikan kita harus menjadi garam dunia, harus menjadi terang dunia, bukan menjadi orang yang sering mengacau balaukan kehidupan orang Kristen, mengadu domba. Bahkan memang gini Bu, banyak sekali di khususnya ya anak-anak Tuhan ini saya lihat sekarang ini ya sudah tidak Tuhan lagi yang mereka sembah, ya mamon mereka kadang-kala seperti itu, sehingga demi mamon mereka rela untuk diadu domba, dipecah belahkan. Itu padahal seorang pendeta, dan itu juga banyak anak-anak Tuhan saat ini dikacaukan dengan perpecahan yang diakibatkan oleh mamon, ya, keserakahan, keiri hati, dengkian, gitu. Jadi, tidak melihat Tuhan Yesus dalam hidupnya. Padahal kan Tuhan Yesus tidak mengajarkan iri hati. Betul. Dan Dia sangat kasih kepada kita. Nah, kembali kepada Ibu Tuti, ketika Ibu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, apa yang Ibu rasakan saat itu? Saya suka cita banget, dan apapun yang terjadi karena kita udah mengenal Tuhan, banyak sekali kita sering membaca janji-janji Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kita tuh pasrah bongkoan. Rencana Tuhan tuh baik, rencana Tuhan tuh indah. Kita tidak pernah ditinggalkan sedetik pun. Itu yang membuat saya kuat, meskipun dalam perjalanan kehidupan saya mengalami pasang surut, dari punya sampai terpuruk, saya tetap berproses, ya Ibu, di proses yang saya alami sungguh luar biasa. Saya tetap bersyukur sampai saat ini Tuhan baik, amin, sangat baik dan selalu selama-lamanya. Dan saya pun berpikir kalau dulu saya melihat orang Kristen itu baik, saya pun nggak akan banyak ngomong, biarlah seperti itu tadi lewat sikap hidup kita, kayak hidup kita aja yang berkat. Terus nggak usah macem-macem, nggak usah neko-neko, tetap bersyukur dan bersyukur. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus, ya Bu. Apapun yang nanti akan terjadi dalam hidup kita, karena keselamatan itu yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa bagi kita. Tetap berkata Tuhan Yesus baik. Baik Ibu, terima kasih buat pertemuan kita pada saat ini.
dimana Tuhan izinkan kita bertemu ya. Ya, bukan Ibu, kebetulan. bukan kebetulan ya Ibu Riti tadi mungkin bertanya-tanya ya siapa ini ya. Ya. Tapi ya itulah ya bagaimana anak-anak Tuhan itu punya semangat ya. Ya, Ya. kita harus semangat dong, karena kita kan sudah diselamatkan, ditebus. Masa Banyak ekspresi sekali kita? kesaksiannya. Iya. Banyak sekali. Nanti episode berikutnya Iya. Ibu bisa bersaksi kembali ya. Ya. Ya, terima kasih buat kehadiran Ibu. Tuhan Yesus kasih. memberkati. Amin. Keluarga diberkati. Suami Ibu, maaf. Ya, makanya kan banyak sekali ya nanti Iya. kalau bisa diceritakan gitu. Suami saya puji Tuhan sekarang ini sudah tetap melayani Amin. di gereja GBI Grand Buta. Iya. Ya sebagai PGM. Puji Tuhan ya. GBI, ya. Keluarga yang berkemenangan. Amin. Baik saudaraku, terima kasih sudah menyaksikan tayangan Eli Salat, di mana tayangan ini memberikan suatu kekuatan bagi kita karena ada narasumber yang bersaksi bagaimana dia bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Roh Kudusnya memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Biarlah melalui kesaksian Ibu Tuti ini kita semua diberkati dan menjadi berkat lewat sikap hidup kita sebagai anak Tuhan, sehingga orang berkata selalu Tuhan itu baik. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Besar kasih-Nya, luar biasa, tiada yang seperti